Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya Konsultan. Konten saya kali ini adalah ciri-ciri lowongan kerja penipuan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke materinya, teman-teman bisa subscribe, like, share, dan komen channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua, karena channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan kerja. Oke teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, langsung saja. Oke, ciri-ciri lowongan kerja penipu dan cara untuk mengatasinya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan atau poin-poin penting mengenali tanda-tanda lowongan kerja palsu. Poin pertama ini, judul atau deskripsi yang sensasional, yang dimana biasanya lowongan kerja palsu menggunakan judul atau deskripsi yang sangat menarik atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Teman-teman bisa cek pertama-tama itu judul atau deskripsi dari lowongan pekerjaan tersebut biasanya berlebihan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, poin yang kedua ini, tidak ada informasi perusahaan yang jelas. Jika perusahaan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai dirinya, berhati-hatilah. Oke, biasanya jika perusahaan memberikan lowongan pekerjaan, dia akan menjelaskan di poster tersebut atau di website tersebut, baik itu latar belakang ataupun informasi-informasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Oke. Poin yang ketiga ini, syarat masuk yang terlalu mudah. Jika persyaratan masuk terlalu mudah tanpa tes atau wawancara, itu bisa menjadi tanda bahaya bagi teman-teman jika teman-teman tergiur dengan lowongan kerja tersebut. Sebagai contoh, misalkan teman-teman ingin masuk di PT Pertamina dan saat itu teman-teman ada seseorang atau karyawannya bisa memberikan kemudahan buat teman-teman untuk melamar di perusahaan tersebut dengan cara teman-teman bisa cek di bagian poin keempat ini, permintaan uang di depan. Jadi teman-teman harus membayar orang tersebut atau oknum tersebut membayar sejumlah uang, misalkan 50 juta, agar teman-teman bisa masuk dengan mudah di perusahaan tersebut tanpa tes dan wawancara. Oke, teman-teman bisa berwaspada ataupun berhati-hati dengan hal itu. Karena jika teman-teman sudah memberikan uang kepada orang tersebut, dan kemungkinan besar orang tersebut akan kabur. Dan teman-teman bukannya mendapatkan pekerjaan, malahan teman-teman akan kehilangan sejumlah uang 50 juta seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini sebagai contoh teman-teman. Ini contoh lowongan pekerjaan di tahun 2021 PT Pertamina. PT Pertamina ini biasanya setiap tahun memberikan atau membuka lowongan pekerjaan. Oke, kenapa di sini saya jelaskan atau saya memberikan ini bahwa lowongan pekerjaan ini penipuan? Karena pada saat saya cek poster ini di website resmi PT Pertamina, bahwa pada saat itu PT Pertamina pada tanggal ini atau di tahun 2021 ini bahwa tidak membuka lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman sebelum melamar di pekerjaan atau perusahaan tersebut, teman-teman harus cek terlebih dahulu di website resmi PT Pertamina. Oke, nanti saya jelaskan atau nanti saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengecek di website tersebut. Oke, selanjutnya. Ini contoh teman-teman akan mendapatkan undangan ketika teman-teman habis melamar di PT Pertamina ini. Ini dokumen ini dalam bentuk atau dikirimkannya melalui email teman-teman yang teman-teman kirimkan sebelumnya. Oke. Ini penjelasan singkat. Nanti dia akan memberikan ini dan akan memberikan di bagian ini agar teman-teman bisa percaya. Di sini nanti teman-teman akan ada nama kalian di sini, baik itu urutan nomor 9, 2, 3 dan lain sebagainya. Nanti data teman-teman akan termasuk di sini, baik itu nomor tes, ruangan dan waktu. Dan di sini juga ada juga penanggung jawaban Wawan Prianto ini, nomor kontaknya ini. Oke. Jadi teman-teman ketika mendapatkan ini dan ini, kemungkinan besar teman-teman akan percaya dengan
lowongan tersebut, tetapi bahwa ini bisa dibuat oleh siapa saja dan data teman-teman akan disalahgunakan. Oke, selanjutnya di sini langkah-langkah untuk menghindari penipuan. Oke, di poin pertama ini penelitian mendalam. Yang di sini selalu teliti perusahaan yang menawarkan lowongan, cari informasi tentang perusahaan tersebut, baik itu alamat kantor dan kontak yang valid. Oke, jadi misalkan contoh PT KAI misalkan. Teman-teman pada saat melamar di situ, teman-teman harus cek mendalam seperti yang saya katakan sebelumnya. Cek di website resminya, atau misalkan bukan perusahaan yang terlalu besar, teman-teman harus cek alamat kantornya benar atau tidak, apakah membuka lowongan, dan kontaknya valid atau tidak. Oke, untuk menghindari cara penipuan teman-teman. Yang poin kedua ini verifikasi email dan situs web. Pastikan email yang mereka gunakan resmi dan cocok dengan perusahaan. Periksa juga situs web resmi perusahaan. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman harus cek baik itu email maupun situs webnya. Di poin yang ketiga ini, jangan berikan informasi pribadi sensitif. Jangan pernah memberikan informasi seperti nomor KTP, nomor rekening bank, atau kata sandi sebelum Anda yakin perusahaan tersebut valid. Seperti yang di sini, teman-teman. Baik, nah, ini dia meminta nama lengkap, nomor NIK, alamat email, nomor HP, dan rute penerbangan. Jadi, teman-teman, jangan salah memberikan informasi pribadi dengan orang lain. Takutnya disalahgunakan. Kan kemungkinan besar misalkan dia ingin mendaftar akun pinjol misalkan menggunakan nomor NIK teman-teman. Oke, apalagi itu kakak. Oke, poin yang keempat ini berkonsultasi dengan teman atau keluarga. Di sini diskusikan lawan kerja yang Anda temui dengan teman atau keluarga, terkadang mereka bisa memberikan pandangan yang objektif. Apalagi teman-teman berkonsultasi dengan orang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. Bisa ditanya apakah benar lowongan pekerjaan ini ada atau membuka lowongan pada saat itu. Jika ada dan jika benar-benar ada, berarti teman-teman bisa melanjutkan. Tetapi jika tidak ada, teman-teman bisa memberhentikan untuk melamar di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya. Ini langkah-langkah untuk menghindari penipuan teman-teman. Oh ya, yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke. Wawancara langsung atau melalui platform terpercaya. Jika Anda ragu dengan website atau perusahaan tersebut, mintalah untuk wawancara langsung atau melalui platform kerja terpercaya seperti LinkedIn. Oke, yang selanjutnya ini, poin yang selanjutnya, cek ulasan atau pengalaman lain. Cari ulasan atau pengalaman orang lain yang pernah berurusan dengan perusahaan tersebut. Oke, ini sangat penting. Oke, selanjutnya teman-teman, tindakan bila Anda sudah terjebak. Oke, jika teman-teman sudah terjebak di perusahaan tersebut atau sudah melamar, sudah masukkan NIK, sudah memberikan KK, pada saat itu teman-teman bisa melakukan poin-poin seperti ini. Yang pertama poin ini, hentikan komunikasi. Jika Anda curiga atau merasa tertipu dan perusahaan tersebut, hentikan komunikasi dengan perusahaan itu. Poin kedua, laporkan kepada pihak berwenang. Jika Anda yakin bahwa ini adalah penipuan, laporkan kepada pihak berwenang atau lembaga yang berhubungan. Oke? Poin yang ketiga ini, amankan informasi Anda. Jika Anda telah memberikan informasi pribadi, lindungi akun Anda dengan mengubah kata sandi atau mengamankan data Anda. Misalkan teman-teman sudah memberikan nomor akun Google ataupun memberikan rekening bank, maka teman-teman harus cepat-cepat untuk mengganti password ataupun hal-hal yang sensitif, biar tidak disalahgunakan oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulan di sini. Jadi itulah beberapa tips dan trik untuk menghindari lowongan kerja penipuan. Ingatlah bahwa keselamatan Anda adalah yang utama, jadi selalu berhati-hati dan teliti sebelum mengambil langkah lebih lanjut atau lebih jauh dalam mencari pekerjaan. Oke, di sini saya akan mencontohkan. Teman-teman harus cek terlebih dahulu di website Pertamina ini. Misalkan di Pertamina ini, teman-teman bisa di bagian misal teman-teman sudah login, misalkan login. Oke, verifikasi masuk. Teman-teman bisa cek di sini apakah membuka lowongan atau tidak.
Oke, atau teman-teman bisa ke bagian ini teman-teman, sama aja. Berarti pada saat ini perusahaan ini tidak membuka lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman jika mendapatkan poster tersebut di waktu yang sama, maka kemungkinan besar itu adalah poster atau lowongan kerja yang penipuan. Oke? Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang teman-teman kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar channel ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.